Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini insyaallah akan melanjutkan baca kitab Umdatul Ahkam. Sampai di hadis yang ke-186, kalau nggak salah 186. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana yakunu alayya shaum, yakni artinya aku memiliki hutang puasa dari Ramadan, puasa Ramadan. Lalu fama astati'u an aqdiyahu, aku tidak bisa untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Di sini temanya adalah tentang hukum mengakhirkan qada Ramadan, hukum mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan. Kalau orang punya hutang di Ramadan, ini diakhirkan qadanya kayak apa? Ini hukum mengakhirkan qadha Ramadan. Di sini Ibnu Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasannya beliau memiliki hutang puasa dari Ramadan yang beliau tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena uzur, baik dari haid atau yang lainnya. Lalu beliau mengakhirkan mengqadha itu sampai Sya'ban. Kemudian beliau melakukan puasa itu, puasa mengqadha tersebut sebelum Ramadan yang berikutnya. Dan beliau telah jelaskan udurnya, udur tentang hal itu. Yang bahwasannya beliau tidak bisa mengqadha dengan mudah kecuali di bulan Sya'ban, di mana jadi beliau baru bisa mengqadha di bulan itu. Tidak menyebutkan, yakni karena cintanya Nabi SAW kepada beliau dan bagusnya adab beliau di dalam berhubungan dengan Rasulullah SAW. Beliau mengakhirkan puasanya hingga mengqadha puasanya hingga bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW juga banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Pelajaran bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah jawazu ta'khiri qada'i shaumi Ramadan ila Sya'ban. Bolehnya mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan hingga bulan Sya'ban. Ada menyebutkan jadi ma'udzur, yaitu dengan udzur, adanya udzur. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua adalah sesungguhnya yang lebih utama
paling utama untuk mengqadha puasa itu bersegera. Jadi lebih utama bersegera untuk mengqadha puasa. Karena Aisyah radhiyallahu anha ini menyampaikan uzur, yaitu karena mengakhirkan qadanya ini karena beliau tidak mampu untuk melakukan itu kecuali bulan Sya'ban. Jadi ada uzur di situ. Kemudian yang ketiga, tahrimu ta'khiri qadha ila Ramadan tsani. Jadi diharamkannya mengakhirkan mengqadha hingga Ramadan yang kedua, karena Aisyah menjadikan Sya'ban ini wal goyah. Ini goyah maksudnya akhir waktu untuk itu. Tentu kecuali ada udzur ya. Kalau ada udzur syar'i, maka ya mungkin ya Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Tapi kalau nggak ada udzur, maka jangan sampai Ramadan yang berikutnya belum dibayar. Maka ini juga pelajaran, ini masih ada waktu. Barang siapa mungkin istrinya atau mungkin anak perempuan yang punya hutang puasa, untuk diingatkan untuk segera mengqadha puasanya. Karena wanita yang masih normal ya, mengalami haid, ini mesti ada hutang puasa di situ. Kemudian yang berikutnya, al-i'tidharu min fi'lil khilafil aula, yaitu al-i'tidhar, menyampaikan udzur dari melakukan suatu yang berlawanan dengan sesuatu yang lebih utama untuk dilakukan. Utamanya kan segera untuk mengqadha. Ini untuk menolak atau menghindari tuhma an-nafsihi, adanya anggapan atau tuduhan atau anggapan dari dirinya, wali ala yuktada bihi, agar supaya tidak dicontoh. Jadi contoh artinya ketika memang bisa dilakukan yang lebih utama ini melakukan segera untuk mengqadha, kata tentu ini lebih utama. Nah, berikutnya adalah hadis yang ke-187. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu, wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza bin nadar wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka
yang membayar atau mengqadha puasanya adalah walinya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, dan mengatakan ini tentang nazar atau tentang puasa nazar. Secara khusus wa huwa qaul Ahmad bin Hanbal, dan itu pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Hadis ini pembahasannya adalah tentang temanya hukmu qadha'i shaum wal wajib ala mayyit anhu. Hukum mengqadha puasa yang wajib yakni apa? Ala mayyit anhu. Jadi bagi orang yang meninggal yang punya hutang. Jadi orang meninggal terus punya hutang puasa, maka bagaimana hukum mengqadha puasa yang puasa yang menjadi tanggungannya. Nah, sini bukan adalah dia barang siapa yang meninggal, jadi sementara dia punya hutang puasa, maka adalah dibayar atau diqadha oleh walinya, kerabatnya. Wal warisu aula qarabah bihi, kerabatnya, dan kerabat yang paling berhak untuk itu ya ahli waris, orang yang mewarisi, jadi apa? Warisannya. Penjelasan makna ijmal dari hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau memerintahkan wali atau kerabat dari orang yang meninggal sementara dia memiliki tanggungan puasa yang wajib, baik itu nazar atau puasa kafarat atau qadha Ramadan, hendaknya ahli warisnya atau keluarganya ini puasa untuknya. Karena itu ada menjadi tanggungan atau hutang yang wajib dibayar oleh yang meninggal, dan kerabatnya merupakan orang yang lebih berhak untuk menunaikan atau mengqadha hutang puasanya itu, karena itu merupakan bentuk ihsan, perbuatan yang baik kepadanya dan kebajikan dan juga silah kalau keluarganya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah yakni kerabat diperintahkan kepada kerabat untuk mengqadha puasa yang wajib, puasa wajib bagi orang yang telah meninggal jika dia meninggal itu belum melakukan puasa tersebut. Wa idza lam yasum al-qaribu anil mayyit fa innahu yut'amu anhu min tarikatihi likulli yaumin miskin. Saya menyebutkan apabila kerabatnya tidak mengqadha puasanya, berarti masih belum ada yang mengqadha puasanya, maka dibayarkan fidyah untuknya, diambil dari warisan yang ditinggalkannya, likulli yaumin miskin, untuk setiap hari diberikan makan kepada seorang miskin.
Fa illam yakun lahu tarikah, jika dia tidak memiliki peninggalan. Dan watabarra'a ahadun bil it'ami anhu ajza'a. Kemudian ada orang lain yang kaya yang dia infak, membayarkan fidyah untuknya, maka ini boleh ajza'a. Wa illam yatabarra ahadun anhu fa amruhu ila Allah taala. Kemudian jika tidak ada pun tidak ada juga seorang yang membayarkan fidyah untuknya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah taala. Ada mengatakan perintah di sini ada lil istihbab, jadi untuk anjuran atau dianjurkan. Sebab kalau dikatakan wajib, maka berarti kalau nggak dilakukan walinya dosa. Kalau wajib berarti walinya dosa atau kerabatnya. Kalau tidak mengkodoknya. Dan ini tentu tidak benar karena Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai' walau kana dza qurba. Jadi ini sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak ada bedanya antara puasa itu wajib karena syariat seperti puasa Ramadan atau wajibnya karena nazar. Misalkan orang itu bernazar untuk melakukan puasa, gitu kan? Berarti kan wajib. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Makanya puasa nazar. Baik puasa diwajibkan karena syariat kayak puasa Ramadan atau karena nazar, karena keumuman hadis ini. Yang berikutnya, apabila idza ta'addadal awliya'u shamu jami'an hatta yunhuma 'alal mayyit, apabila walinya ini banyak, maksudnya ahli warisnya banyak, kemudian semuanya puasa. Kan orang punya utang katakanlah 10 hari, anaknya 10 misal, puasa sehari 10. Nah, jadi boleh sampai tanggungan puasa bagi mayit ini selesai. Jadi apa? Terselesaikan, terbayarkan. Yang berikutnya, anahu idza mata qabla tamakkun. Saya menyebutkan bahwasanya idza mata qabla tamakkun minal qada lam yasum waliyu anhu. Jika orang itu misalkan meninggal, sakit misalkan, kemudian meninggal. Jika meninggalnya itu sebelum memungkinkan dia untuk mengqadha, artinya masih ada udzur, maka ini walinya tidak memuasakannya, tidak puasa untuknya. Apa maksudnya? Orang misalkan sakit, orang sakit kan boleh tuh tidak berpuasa karena ada udzur kan. Kapan nyaurnya, mengqadhanya? Jika sudah sembuh. Ternyata ini sakit kemudian belum sampai bisa mengqadha, mati, meninggal dari sakitnya itu. Maka ini lam yasum waliyu anhu, berarti walinya tidak puasa, berarti dianggap tidak punya hutang puasa karena memang ada udzur. Nah, karena telah gugur hal itu darinya karena biadami tamkin, karena tidak memungkinkan dia untuk melakukan itu. Jadi kalau misalkan sakit nggak puasa, kemudian sembuh, tapi pas sembuh ini dia nggak segera mengqadha juga, kemudian suatu ketika entah sakit lagi atau apa, kemudian meninggal, berarti ini hutang. Ini hutang. Jadi ini hutang. Ya kalau ada walinya, anaknya atau apa ya,
puasa bayar itu. Kemudian kelima, bahwasanya kerabat tidak mengkodok puasa sunnah untuk untuk mayit untuk orang yang meninggal, untuk kerabatnya yang meninggal. Dan kemudian masih terkait dengan berikutnya, tapi ini khusus puasa nazar di sini. Hadis yang ke-188. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam law kana ala ummika dainun akunta qadihi anha qala na'am qala fa dainullahi ahaqqu ayyuqda. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, telah datang seorang lelaki, ini tidak disebutkan nakirah, seseorang lah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku, ini pun enggak disebutkan ibunya siapa namanya, enggak disebutkan, sesungguhnya ibuku itu telah meninggal, wa 'alaiha shaumu syahrin, sementara dia punya tanggungan puasa 1 bulan, punya tanggungan puasa sebulan. Ini juga enggak disebutkan puasanya ini apakah Ramadan atau yang lainnya, pokoknya punya tanggungan puasa sebulan. Apakah aku harus mengkodoknya? Mengkodok aku puasa untuknya, ya kan? Atau apakah puasa untuk mengkodok untuk ibu tadi, untuk ibuku gitu, untuknya. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Paham? Iya. Kemudian beliau mengatakan, bukan begitu. Fa'aqdihi anha, faqala Nabi, akan Nabi SAW mengatakan, lau kana ala ummika, gitu. Nabi langsung jawabannya begini, seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah kamu akan membayarnya? Misalkan ibumu meninggal, punya hutang ke orang, apakah kamu akan membayari hutang ibumu? Qala na'am, iya. Qala, lalu Nabi mengatakan, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia memiliki hutang puasa nazar, punya hutang puasa nazar. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan ia punya hutang puasa nazar. Apa asumu anha, apakah aku harus puasa untuknya? Faqala, Nabi mengatakan, ara'aiti law kana ala ummiki dainun, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang? Kemudian Anda akan membayarnya, akan dzalika yu'addi anha, apakah hal itu akan dia tunaikan untuk
melunasi hutangnya itu? Qalas na'am. Wanita itu mengatakan iya. Qala fasumi an umiki. Kalau begitu ya puasalah kamu untuk ibumu. Puasalah kamu untuk ibumu. Nah, penjelasan dari hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan tentang dua hal, dua keadaan, dua masalah tadi yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Masa pertama, ini bahwasanya seorang wanita meninggal dan dia memiliki hutang puasa sebulan. Lalu putranya datang bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia harus membayar puasa untuk ibunya. Dan di antara bagusnya pengajaran Nabi SAW, beliau membuat perumpamaan, menggambarkan perumpamaan, yaitu sebelum menjawab pertanyaannya, agar supaya apa? Ini bisa menerima, bisa lebih bisa dipahami. Maka Nabi mengatakan kepada anaknya tadi, apakah seandainya ibunya ini punya hutang kepada manusia, punya hutang uang misalkan, apakah dia akan melunasinya dan membebaskan hutang? Ibunya telah meninggal. Maka laki-laki itu menjawab iya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya hutang kepada Allah aula wa asdar bil qada, lebih layak untuk dibayar, lebih layak untuk dibayar karena besarnya hak Allah Ta'ala dan juga luasnya ampunan atau dari Allah Ta'ala. Masalah kedua, seorang wanita yang mati dan dia telah bernazar untuk berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, berarti hutang puasa nazar. Maka putrinya datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang hal itu, apakah dia harus berpuasa untuk ibunya, dan puasa nazar yang dinazarkan oleh ibunya tadi. Maka Nabi pun menggambarkan, yakni memberikan gambaran kepada anak perempuan tadi sebagaimana kepada seorang laki-laki di masalah yang pertama dari sebelumnya. Maka ia pun menjawab, yaitu iya. Maka ketika itu Nabi SAW memerintahkannya untuk berpuasa untuk ibunya, berpuasa untuk ibunya. Faedah dari hadis ini, hal ini mungkin nggak terjadi di tengah-tengah kita? Mungkin nggak mungkin. Faedah dari hadis yang pertama adalah hirsus sahabat radhiyallahu anhum alal ilmi liya'budullaha ala basirah. Ini penting, yaitu semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu, agar mereka bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Termasuk tadi masalah semacam itu. Ini masalah penting, masalah hutang. Hutang, ya kan? Hutang orang tua yang telah meninggal, gitu kan. Yang kedua, yaitu jawazu qadha'i shaumi al-wajib 'alal mayyit, bolehnya mengqadha puasa yang wajib bagi mayit. Kalau orang dia meninggal punya hutang puasa, maka boleh mengqadha puasanya itu. Yang ketiga, bagusnya pengajaran Nabi SAW. Yang keempat, bahwasanya di antara bagusnya pengajaran Nabi SAW, beliau membuat gambaran yang lebih bisa yang real, gambaran yang real.
yang masuk akal, yang mudah untuk diterima oleh orang yang pertama, sehingga hukumnya menjadi jelas. Semacam tadi ditanya, apakah kalau misalkan ibumu punya hutang kepada orang meninggal, kira-kira kamu mau bayar enggak? Ini juga menjadi pembahasan. Bagaimana, apakah anak wajib bayari hutang bapaknya? Jadi itu pertanyaan, ternyata ada masalah ditanyakan semacam itu. Jadi kalau nanti kita sebutkan, nanti ada hukumnya bagaimana, kalau apakah kita ajukan dulu di sini. Ada kias dalilun syar'iyyun tasbutu bi al-ahkam, bahwasanya kias ini bukan dalil syar'i yang dengannya hukum ini juga jadi sabit, jadi kuat atau dipakai ya, kokoh penetapannya. Kiasnya di mana sini? Nabi menggambarkan kalau kamu ibumu punya hutang kepada orang, apakah kamu juga akan bayar? Iya. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Nah, gitu maksudnya, ya kan? Ini. Kemudian yang ke-6 sini bahwasanya boleh jaza qada'u dainil adami anil mayyit. Jadi boleh mengqada atau membayar hutang manusia anil mayyit, untuk mayyit. Maka hutang kepada Allah Ta'ala lebih berhak untuk dibayar atau ditunaikan. Nah, kembali kepada tadi, kita ada penasaran, kira-kira hukum apa sih, misalkan apakah anak wajib bayar hutang orang tuanya meninggal? Hanya kalau misalkan orang itu, ada orang tua meninggal, apakah kita berarti anak kita bisa menagih anaknya? Hukumnya apa ya? Wajib apa sunnah? Apa enggak? Ternyata di antara ulama mengatakan enggak wajib. Enggak wajib. Tapi yo kebangetan teman, masuk anaknya bapak orang tuanya punya hutang, tapi ini bisa jadi berubah semacam itu. Jadi termasuk berbakti pada orang tua, ya bayarilah. Kalau tadi ini kan kedua-duanya kan, perempuan atau laki-laki itu ditanya Nabi, kalau dia punya hutang apakah kamu bayar juga? Iya. Anak yang berbakti ya bayarlah. Apalagi kalau misalkan anak laki-laki, kamu dan hartamu milik bapakmu gitu kan, liwalidika. Ya kalau memang punya warisan, ya maka warisan itu kalau seandainya orang meninggal ada warisan, ya warisan ini kalau di Quran kan sebelum dibagi harus digunakan untuk melunasi utang dan kemudian wasiat. Utang dan wasiat. Nah, ini. Jadi nggak boleh warisan dibagi-bagi, bapaknya sendiri hutang, orang tua masih punya hutang, kok tega? Nah, ini yang mudah-mudahan kita jangan sampai begitu. Tetapi dari sini akhirnya kalau orang si hidup punya hutang demi untuk misalkan keluarganya, anak istrinya, ini terus kemudian ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu. Begitu yang meninggal, bapaknya meninggal, kemudian tidak tanggung jawab keluarganya, aku gak melok utang ya misalkan gitu. Ini jangan sampai. Bisa jadi mungkin ada seseorang itu berkaitan dengan, ada juga yang cerita itu orang itu beli tanah. Orang itu beli tanah, kemudian ya sudah dibayar, ada kwitansi. Setelah itu suami ini meninggal. Kemudian ini yang beli tanah menanyakan kepada istrinya, dulu saya beli kepada suami sampean gini, suami Anda gini. Enggak,
enggak jual, misalkan diingkari. Nah, ini kan hutang berarti. Jadi akhirnya pun surat enggak dikeluarkan, enggak dikasihkan. Nah, artinya apa kita ambil pelajaran? Ternyata orang ketika ditinggal mati belum tentu nanti kasihan, belum tentu mau membayari dan belum tentu mau mengakui, bayangkan fitnahnya dunia. Jadi kalau nggak terpaksa mendingan nggak utang gitu kan. Daripada hutang nanti sampai hutang banyak, dul beli ini begitu mati gak dibayari ya. Yang hutang nanti yang ditagih. Ternyata semacam itu. Semacam itu. Nah, ditagih nanti dibayar bisa dengan apa? Dengan amal. Dengan amal kebaikan. Sudah nggak ada lagi uang. Amal-amal kebaikannya diambil, diberikan kepada ini. Kalau nggak diikhlaskan. Termasuk kalau banyak misalkan. Kalau sedikit mungkin kan biasanya, makanya kalau ada orang meninggal nanti, kalau ada tanggungan sangkut pautnya tolong ini berhubungan dengan keluarganya atau diikhlaskan gitu. Nah ini terkadang bisa jadi ada semacam tadi. Tapi ya mudah-mudahan tidak. Orang yang ngerti justru ya dibayar. Boleh nggak yang bayari bukan keluarganya? Ada orang lain sudah, kasihan aku punya, tak tutup aja hutangnya. Boleh? Boleh. Boleh. Di zaman Nabi itu ada, begitu Nabi Muhammad mensolati, ini punya hutang nggak? Punya. Sudah, Nabi mundur, nggak jadi mensolati. Udah kamu solati ini saudara. Akhirnya para sahabat, kok nggak disolati? Sudah ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya. Setelah ada orang yang ngomong aku yang nanggung hutangnya, akan bayar hutangnya. Akhirnya Nabi mensolati. Tapi setelah beberapa hari disebutkan, kamu sudah bayari hutangnya kan Umar? Belum ya Rasulullah. Dah, langsung habis itu dibayari. Setelah dibayari, sekarang kulitnya mulai dingin, baru dingin, ngerinya, ngeri. Jadi intinya ini juga ini apa? Ya peringatan dari sini banyak pelajaran. Tapi ya kalau seandainya ada keluarga yang betul-betul punya hutang, maka kepada manusia, hutang kepada Allah tadi lebih berat untuk dibayar. Ada juga teman itu, saat misalkan ada orang, bapaknya sudah meninggal, sudah nggak ada, karena dia itu orang yang masuk punya. Kemudian ada orang datang ngomong, bapakmu dulu punya hutang, punya hutang aku sekian, dibayar nggak? Dibayar nggak? Atau kita masih mau bayari aja? Nggak usah betulkah gini. Ngomong dia ngaku begitu, sudah bayari aja. Kalau seandainya dia nipu, ya dia yang dosa, anggap saja sedekah. Jadi kalau seandainya punya hutang betulan, Anda nggak mau bayar, kasihan. Bayangkan, kalau ketika orang tua masih ada itu, jangan hitung-hitungan dengan orang tua. Karena apapun yang kita berikan, semua gaji kita berikan kepada ibu atau bapak kita, belum imbang. Ya kan? Belum imbang. Apalagi sampai misal orang tua itu betul-betul punya hutang demi untuk menghidupi keluarganya, gini kekurangan, maka segera ditutup. Ini diantara bagian bentuk berbakti kepada orang tua, bentuk bakti orang tua. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin sampai di sini kita bicara kita, semoga ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.